pemirsa Radio Betani FM dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Moren Lewaka Bisi, penyuluh agama Kristen non PNS Kecamatan Argomulyo dari Kota Salatiga, dalam program Suluh Suara Penyuluh. Suluh atau Suara Penyuluh ini merupakan salah satu program kerjasama Kementerian Agama Dimas Kristen Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, mengawali setiap aktivitas, kegiatan, dan pelayanan kita pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nats Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 14. Sekali lagi, nats Alkitab terambil dari Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Mengawali pembacaan kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam sepanjang kehidupan yang kami lewati dari hari Minggu kemarin. Dan terima kasih Tuhan, ketika pagi hari ini hamba-Mu boleh menyapa seluruh pendengar dan pemirsa Radio Betani FM dimanapun mereka berada. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, karena setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak akan terbuang percuma, tetapi akan menjadi pedoman, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan yang akan kami jalani di sepanjang bulan Februari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh pendengar dan pemirsa Radio Betani FM dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Para pendengar dan pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi terambil dari Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dari sumur ini, dan sumur ini akan amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau telah besar
lebih besar daripada Bapa kami Yahudi yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Sumur ini kepada kami dan tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Para pendengar dan pemirsa Radio Betani FM dimanapun berada, judul dari pembacaan renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi jembatan ilahi. Kasih, tentu kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita dan sangat familiar dengan kita. Kasih adalah salah satu kebutuhan terbesar umat manusia. Dan saya serta para pendengar dan pemirsa juga tentu sangat membutuhkan kasih. Sayangnya, kebutuhan ini nampaknya tidak kunjung terpenuhi. Kenapa? Karena gaya hidup individualisme membuat kasih menjadi komoditi yang langka. Situasi ini diperparah dengan beragam konsep yang keliru tentang kasih. Kasih dicampur adukan dengan perasaan membutuhkan dan ketergantungan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa atau alasan apa kita membutuhkan kasih atau kita harus saling mengasihi? Ada dua hal. Yang pertama adalah kita mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Alasan ini secara indah dimulai dengan kasih itu berasal dari Allah. Ayat 7b dan diakhiri dengan Allah adalah kasih. Yohanes nampaknya ingin menegaskan bahwa Allah bukan hanya sebagai sumber kasih, tetapi Allah itu sendiri adalah kasih. Yang kedua, kita mengasihi karena Allah sudah mengasihi kita. Kasih Allah bukanlah sebuah spekulasi filosofi yang abstrak dan teoritis. Pernyataan kasih berasal dari Allah atau Allah adalah kasih didukung oleh bukti yang sangat objektif, yaitu bagaimana kita semua tahu bahwa inkarnasi Kristus ke dalam dunia. Para pendengar dan pemirsa Radio Betani FM dimanapun berada, kalau kita membaca dari Kompas bulan Februari di tahun 2016, Paus
Fransiskus pernah mengungkap seperti ini. Seseorang yang hanya berpikir tentang membangun tembok pemisah dimanapun, dia bukanlah seorang Kristiani. Saya mengulangi sekali lagi, seseorang yang hanya berpikir tentang membangun tembok pemisah dimanapun dan bukan jembatan. Ingat ya, membangun tembok bukan jembatan. Dia bukanlah seorang Kristen. Dari pembacaan kita tadi, yaitu Yohanes 4 ayat 7-14, bagaimana kita membaca bahwa ada percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Yesus adalah seorang Yahudi, dan perempuan Samaria itu tadi sudah dijelaskan bahwa orang Yahudi tidak boleh berbicara dengan orang Samaria. Tetapi apa yang terjadi di sumur itu? Ada percakapan, ada sebuah relasi, dan itu membuktikan bahwa Yesus bukan membangun tembok, tetapi ia menjadi jembatan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dan itulah tugas kita sebagai orang Kristen, bahwa kita bukan hanya tidak boleh membangun tembok, tetapi kita harus membangun jembatan, dan jembatan itu adalah kasih. Para pendengar dan pemirsa Radio Betani FM dimanapun berada, siapapun yang mengaku Kristen, harus sadar akan panggilan sebagai Kristiani, yakni memperjuangkan kepentingan seluruh umat manusia. Kita ingat tanggapan Yesus terkait apa itu hukum tertinggi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka membangun jembatan adalah langkah radikal menegakkan hukum tertinggi Kristiani dan kekayaan Injil lainnya. Gereja atau umat Kristen dipanggil untuk membangun kebaikan bersama atau unum komuni yang dilandasi dengan kasih. Dengan kata lain, upaya yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama yang didasari adalah prinsip kasih atau mengasihi. Para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, membangun jembatan juga berarti melakukan dan menyalurkan kasih. Dan itu yang disampaikan oleh Paus Benediktus, mengingatkan kita bahwa kasih adalah prinsip tertinggi dalam ajaran gereja, dan kasih berada di dalam inti ajaran seluruh orang Kristen dimanapun mereka berada. Dan pada akhirnya, para pendengar dan pemirsa, apa yang kita bisa pelajari dari nats Alkitab yang kita baca di pagi hari ini, hari Minggu, di tanggal 19 Februari 2023, dari ungkapan Paus
Benediktus ini kita belajar bahwa sebagai orang Kristen kita tidak perlu atau tidak harus membangun tembok pemisah, tetapi selalu membangun jembatan. Jembatan itu adalah kasih untuk mengusahakan damai dan kebaikan bersama. Sama seperti yang tadi telah saya jelaskan, bahwa nats pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, percakapan Yesus yang adalah seorang Yahudi dan perempuan Samaria, mengingatkan kita kembali bahwa sebagai orang Kristen, mari jangan membangun tembok pemisah, tapi mari kita membangun jembatan. Dengan kita membangun jembatan, maka relasi kita dengan orang lain akan semakin indah. Dengan kita membangun jembatan, maka kita membangun persekutuan yang indah dengan sesama kita. Dan itu di luar orang yang tidak seiman dengan kita. Dari ajaran Yesus, dari percakapan Yesus, dari nats Alkitab Yohanes 4 ayat 7 sampai 14 mengingatkan kepada kita sebagai orang Kristen, mari kita tetap berpegang teguh pada kasih. Tuhan memberkati kita di hari ini. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan telah membangun jembatan, bukan membangun tembok. Dan dari percakapan Tuhan dengan perempuan Samaria, mengajak kami semua, mengingatkan kami semua sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang Kristen, agar kami sadar untuk kami harus membangun jembatan, bukan membangun tembok pemisah. Dan jembatan itu adalah jembatan kasih untuk menuju ilahi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini juga Tuhan, dalam doa syukur kami padamu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk pemerintah kami, sampai kepada pemerintahan yang paling terkecil, yaitu RT dan RW. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayanan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa terkecil. Baik itu yang dilakukan oleh para misionaris, pendeta, hamba-hamba Tuhan, guru-guru Injil. Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami di luar sana Tuhan, yang karena bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, mereka harus tetap tinggal di tempat-tempat pengungsian. Kami percaya Tuhan, melalui bencana alam, Tuhan mengingatkan dan menegur kami agar kami terus melestarikan bumi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan, sebagaimana kami diberkati
diberkati oleh Tuhan. Kami juga percaya Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami tercinta, kota Salatiga. Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan kota Salatiga ini masyarakatnya selalu hidup rukun dan damai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Radio Betani FM. Kami bersyukur untuk Tuhan, untuk program Sungguh Suara Penyuluh ini. Kami berdoa Tuhan memberkati tim Radio Betani. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui radio ini Tuhan, firman-Mu boleh dipancar luaskan, bukan hanya di kota Salatiga pada khususnya, tetapi juga bahkan sampai secara nasional, bahkan di dunia sekalipun. Kami berdoa Tuhan memberkati radio ini Bapa, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di kota Salatiga, Tuhan memberkati. Dan kami percayakan semua dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk Kementerian Agama Bimas Kristen kota Salatiga. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan para pendengar dan pemirsa Radio Betani FM dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas pelayanan dan tanggung jawab mereka. Jika Tuhan ada di antara pada pendengar dan pemirsa ini yang sakit, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Dalam setiap proses penyembuhan Tuhan berkati mereka. Jika ada di antara para pendengar dan pemirsa yang mengalami begitu banyak masalah, kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus menopang, menguatkan dan menghibur mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman yang telah disampaikan telah usai. Tapi kami percaya Tuhan, firman ini akan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati seluruh kegiatan tugas pelayanan kami di sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini. Kami membutuhkan Tuhan di setiap seluruh langkah dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, program Sungguh Suara Penyuluh ini telah usai. Dan saya sekali lagi, saya Moren Lewakabisi ingin mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Bye-bye.